Lalu kita masuk ke filsafat informasi. Filsafat informasi ini dikemukakan oleh Luciano Floridi. Jadi dia itu beranggapan bahwa filsafat informasi ini merupakan filsafat yang paling dekat dengan kehidupan digital sekarang. Ini juga menurut menyambung juga menurut perkataan Floridi bahwa ini merupakan revolusi keempat setelah tiga revolusi besar lainnya. Revolusi keempat ini fokus pada TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Tahapan historisnya itu juga filsafat informasi ini mulai berkembang sejak abad ke-20. Sejak informasi itu mulai di mulai marak di dunia modern. Lalu ada infosfer. Manusia sekarang itu sebenarnya itu tidak jelas ya, kayak semacam kayak infosfer itu kayak lingkungan informasi yang ada itu melebur antara realitas dunia fisiknya kita dan juga realitas dunia digital yang ada di dunia digital, kayak semacam media sosial ataupun kehidupan kita di internet. Lalu ada on life. Itu adalah kondisi hidup yang melebur antara realitas fisik dan digital. Oh, maaf, balik kayaknya ya. Infosfer adalah lingkungan informasi yang memadukan dunia fisik dan digital secara menyeluruh. Lalu jika kalau on life itu adalah kondisi di mana hidup yang melebur antara fisik dan digital. Dan batasannya itu nggak jelas ya. Kayak kita tuh punya kedua kehidupan. Kalau yang online itu kita punya dua kehidupan, kehidupan fisik dan digital. Tapi dia nggak punya batas. Kayak kita kita sendiri itu punya akun media sosial, tapi kita juga punya kehidupan sendiri di dunia nyata, di dunia fisik. Misal kalau kita di dunia media sosial itu kita punya persona sendiri dan di fisik itu kita punya persona lagi sendiri. Lalu ada informational friction. Itu merupakan hambatan-hambatan yang menghalangi arus informasi yang ada atau gangguan lah. Kayak gangguan dalam kita melakukan komunikasi. Itu melalui informational friction. Lalu ada transisi online, merupakan transisi antara kehidupan dunia fisik dan dunia digital. Lalu kita ke sejarah informasi. Ini mungkin sama kayak sejarah perpustakaan. Prasejarah atau dunia kuno, informasi itu ditulis di gua-gua ataupun berkembang lalu di tanah liat, lalu berkembang di tablet tanah liat. Lalu ke abad pertengahan, informasi mulai terekam khususnya oleh kerajaan-kerajaan dan juga institusi keagamaan seperti gereja. Zaman percetakan, informasi-informasi itu mulai bisa dicetak secara massal. Lalu ada zaman komunikasi massa, di mana mulai berkembangnya telepon seluler dan juga telegram, ataupun yang lebih jauh. Lalu ada zaman dokumentasi di mana dia seorang bisa mendokumentasikan dalam bentuk potret ataupun foto ataupun juga video. Sekali lagi kalau misalkan secara informasi ada kekurangan, saya mohon maaf. Ini hanya semengerti saya saja. Lalu ada konsep dan nilai informasi. Konsep informasi itu merupakan hasil pengolahan data yang memiliki makna dan berguna bagi penggunanya. Informasi ini adalah data yang istilahnya adalah informasi ini merupakan data yang telah diproses atau yang telah dikelompokkan atau diorganisir. Nah, perbedaan informasi dan data itu adalah data itu merupakan fakta mentah yang belum diproses. Sementara informasi merupakan data yang telah diproses dan memiliki makna
dan juga makna dan juga apa ya? Makna dan juga relevansi terhadap konteksnya. Lalu lalu nilai informasi merupakan apa yang nilai yang terkandung di dalam suatu informasi. Lalu kita bahas tentang hak cipta, sensor informasi, dan hoax. Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta terhadap suatu ciptaannya yang berlaku sejak ciptaannya itu ada di dunia. Contohnya gini, kayak penyanyi, penyanyi menciptakan suatu lagu, nah lagu itu dia mempunyai hak cipta terhadap lagu itu sejak lagu itu ada. Lalu sensor informasi merupakan pembatasan atau batasan terhadap suatu informasi. Sensor itu bisa berupa menghapus menghapus informasi ataupun membatasi suatu informasi. Lalu ada hoax. Hoax merupakan berita bohong ataupun berita sesat yang gunanya untuk menyesatkan suatu khalayak umum ataupun suatu individu. Hoax itu merupakan berita yang tidak benar. Lalu ada profesi di bidang informasi. Yang pertama itu ada pustakawan, tugasnya di perpustakaan, yang seperti yang kita tahu, pustakawan. Arsiparis itu merupakan tugasnya di kearsipan. Dia tuh, arsiparis ini kerjanya kerjanya tentang arsip. Dia mengatur arsip, mengorganisasikan arsip. Lalu ada information system developer. Tugasnya itu merupakan membuat sistem informasi. Jadi di sini tugasnya itu membuat sistem informasinya bisa digunakan dalam membuat suatu software yang berguna untuk menyalurkan informasi. Lalu analis informasi dan terakhir adalah knowledge manager. Analis informasi ini merupakan analis yang tugas untuk menganalisis informasi-informasi. Lalu ada knowledge manager yaitu yang memegang suatu pengetahuan yang ada di dalam suatu institusi. Lalu yang terakhir adalah masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan masyarakat yang sangat bergantung pada informasi. Masyarakat informasi ini merupakan masyarakat yang sudah berkembang dari yang zaman dulu itu bergantung pada produk fisik dari pekerjaan-pekerjaan fisik menjadi sekarang itu pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan informasi ataupun pengetahuan. Lalu dampak-dampak teknologi informasi pada masyarakat sekarang itu contohnya banyak kayak semacam digitalisasi, lalu masyarakat yang sangat tergantung dengan gawai dan juga mulai banyaknya scam-scam yang scam-scam atau penipuan-penipuan yang melibatkan dunia digital ataupun gawai-gawai ataupun yang melibatkan pada TIK ya, yang yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.